Nanti mas, saya lelah banget. Capek banget ya. Ambil minum lagi ya. Saya belum pernah seperti ini. Belum pernah kejadian kayak gini. Mas Adi bisa dilawan, bisa dikuatin. Bisa. Coba lihat ke saya matanya. Ya, baik. Udah agak lebih mending sih, baik. Tadi matanya kayak merah dan berair gitu. Iya. Sudah mendingan ini. Oh, minum dulu. Roy, Ya. kalau memang dia sering melakukan ritual itu, berarti Ya. kan dia sudah mengenal baik dengan entah itu siluman atau roh-roh halus itu ya. Tapi kenapa di saat sekarang ini mereka seperti marah? Harusnya dia bisa mengendalikan. Justru karena dia tidak tahu siluman dan jin mana yang dimasukin, malahnya dia nggak tahu, semua dianggapnya positif semuanya. Padahal kan alam gaib yang berupa gini-ginian bersifat menipu. Jadi waktu pas sudah ketemu kita bertiga, baru keluar sifat aslinya, mencelakai Adi. Saya takut tuh, Adi tuh celaka banget pas lagi jatuh, kena kepala dan berdarah, kepentok tembok, Bisa kejadian. langsung kejadian. Itu saya khawatirin itu. Hentikan permainan ritual ini, karena saya takut nyawa kamu melayang. Kalau misalnya seandainya ya, nggak ada kami bertiga hari ini nih, nggak ada semuanya di sini, dan kamu kemasukan seperti itu, dan di depan ada tembok, bak, saya nggak kebayang apa jadinya kalau kamu udah masuk. Coba deh, pikirin pakai logika saya. Ya, kamu setuju nggak seperti itu? Iya bisa kejadian, soalnya Bisa dia nggak kejadian. sadar kalau itu tembok. Kalau itu tembok dan gampang sekali ngambil nyawanya Adi ketika dalam kesurupan itu. Makhluk halus bener-bener pakai dia badannya. Ini dia di mana? Gitu. Apakah ini juga termasuk salah satunya yang Dia sudah takut. Dia tadi datang mengelilingi. Tapi kalau lama-lama dia pergi ya. Dia takut seperti itu, menghilang. Dan saya merasakan badannya sekarang dia kedinginan. Adi, Ya. kamu butuh apa? Nggak, saya masih kuat. Masih kuat. Kamu kayak kedinginan sekali, suhu Bukan. ruangan dan Bukan seperti energinya. apa? Tapi apa? Seperti kejang. Ya, Gitu. dingin. Sebenarnya ini pengaruh dari Suhu tubuhnya yang suhu turun. Ya? tubuhnya yang turun dan air yang saya doain itu. Kayak ada yang saling beradu dalam tubuh saya. Oke. Dilawan. Dilawan ya, Adi. Kamu sudah cukup lelah loh. Badannya udah hancur loh. Mas Adi, jangan merem. Semakin kau merem, semakin kau masuk. Melek. Lawan. Bisa ya. Perlu diambilin apakah supaya tidak dingin? Tidak. Anda perlu sesuatu? Enggak. Mas Adi boleh tenangkan diri dulu. Iya. Ambil nafas, fokus. Jangan sampai kosong. Saya minta kain hitam ada nggak? Kain. Kamu lawan ya? Kayak masih ada di dalamnya. ya? Iya. Sisa dikit. Muntahin aja. Kalau mau muntah, muntahin. Mas Adi, saya mau tahu deh, Anda sudah berkeluarga? Sudah, Mas. Waktu Anda dapatkan istri Anda dengan menggunakan ritual seperti ini, Tidak. terus untuk apa ritual ini dilakukan? Hanya memuaskan nafsu Anda kah? Atau karena sakit hati ingin melakukan wanita? Atau Tadinya hanya mencari kebanggaan, Mas. Saya mempunyai banyak wanita. istri Anda pernah ngelihat Anda melakukan ritual ini? Nggak pernah. Karena saya melakukan ritual ini di luar jangkauan istri. Oh, nggak di rumah artinya. Saya boleh tahu nggak itu kalung apa sih yang kamu pakai? Ini sewaktu saya melakukan ritual di daerah pesisir selatan, saya diminta untuk mencari 101 butir batu dan saya jadikan kalung. 101 butir batu apa aja? Macam-macam. Macam-macam.
dan sekarang menjadi hitam semua. Karena faktor dari pemakaiannya juga setiap hari kan dipakai, dan kena matahari, kena suhu ruangan, semua berubah jadi hitam. Karena kan batu dari alam. Sebentar, saya masih merasa ada sisa-sisa makhluk halus yang boleh saya minta kain hitam kok. Kain hitam. Baik. Oh masih belum sadar kok. Sudah, cuma dalam perut saya. Apa rasa perutnya? Hah? Rasa perutnya seperti apa? Seperti ditinju-tinju. Ada yang mau keluar, mau muntah? Bukan. Jangan ketutupan mikrofonnya ya. Saya cuma bantu supaya kamu tidak kedinginan. Awas ketutupan mic-nya. Sudah lebih nyaman? Iya. Sudah lebih hangat dan lebih nyaman kan? Karena dingin dan ruangan dan suhu makhluk halus itu temperaturnya bawah banget. Jadi seperti itu. Jadi begitu suhu tubuh kita turun juga bisa Bentrok langsung masuk. nyambung ya. Iya. Makanya saya selalu sediain lilin di sini supaya tidak ada bentrokan energi. Mas Adi, Anda masih mau melakukan ritual seperti ini? Hah? Tidak. Makhluk-makhluk itu bisa dilepas dari Mas Adi, Roy? Pasti bisa. Ya. Mas Adi istirahat yang banyak ya. Saya khawatir saya takut nyawa dia menghilang. Gara-gara dia nggak bisa terkontrol, nggak ada yang bisa ngawasin kalau di sini ada saya. Ya kan? Tapi kalau di tempat lain saya nggak tahu. Saya nggak bisa berada di tempat untuk bantuin kamu nyelamatin dari dingin dan dari seperti itu. Apa yang harus dia lakukan supaya dia bisa benar-benar lepas dari makhluk-makhluk itu, Roy? Semua jimat-jimatnya disita. Nanti saya akan mencoba. Saya ingin sekali melakukan penelusuran ke dalam rumahnya Mas Adi sebenarnya. Ya. Ya. Jangan sampai kedinginan ya. Itu saja pesan dari Roy Kiyoshi. Jadi harus dibersihkan ya. Harus dibersihkan. Kak Andi mungkin ada saran buat beliau. Mas Adi kan sekarang sudah menikah, Iya. sudah punya anak, Sudah. ya. Apakah hal seperti ini mau terus dilanjutkan? Tidak. Karena apalagi setelah mendapatkan istri dari dunia lain, itu kan bisa mengacaukan pernikahan yang sesungguhnya. Karena pasti malu-malu seperti ini punya rasa cemburu. Rasa cemburu pasti. Pasti banget, iya. Dan kalau dia cemburu bisa melakukan apa aja, Roy? Iya, tuh tadi aja udah. Jangan merem, Adi. Ya. Adi. Baiklah. Oke. Sehat-sehat ya, Adi ya. Mas Adi, jangan lupa jangan merem dulu, fokus dulu sampai Anda kembali ke rumah. Dan ini usaha ini tidak bisa langsung instan di sini saja, tapi emang harus terus dilakukan di rumah. Ya. Ya. Ingat kata Roy, jimat-jimat itu semua benar-benar dilepas, dibuang, dan termasuk yang ada di rumah. Iya. Ya, Mas Adi fokus. Mas Adi, Iya. oke. Terima kasih Anda sudah bercerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua di sini dan Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Terima kasih, Mas Adi. Bawa barang-barang handphone dan Bawa aja minumnya kalau mau. eh, Silakan. Itu supaya nggak dingin ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya sih curiga nih sosok Sri ini sebenarnya udah menjadi pasangannya nih. Iya, pasangan gaib ya. Di rumahnya pasti masih ada jimat-jimat dan benda-benda lain yang mengundang Sri. Tapi Iya. dia membantu dalam perekonomian nggak? Maksudnya Tidak. apa dalam seperti ilmu pelet kan? Seperti ilmu pelet. Nggak ada keuntungan secara ekonomi Nggak sebenarnya. ada keuntungan secara ekonomi sebenarnya. Saya Hanya ngelihat pemuas nafsu dong. pemuas nafsu dan saya ngelihat di sini makin dipanggil ritualnya makin dia kencang powernya. Sepertinya saya ingin menelusuri rumahnya. Tampaknya masih banyak batu-batu atau jimat-jimat yang dia sembunyiin, tapi dia nggak terbuka sama saya. Oke, baik. Seperti itu. Pemirsa, kalau begitu setelah ini
Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Adi.